Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Faridah Wayuning Tias dengan NIM 27030251642 sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Hari ini akan melaksanakan video pembelajaran pendidikan agama Islam di fase E SMA Muhammadiyah 1 Muntilan dengan tema menghindari penyakit hati, israf, riya, sum'ah, dan su'udon. Assalamualaikum. Pelajarannya Bu Tias? Ya. Oke. Sekarang bukunya semua disiapkan dulu, HP-nya bisa disimpan. Kita akan pelajaran pendidikan agama Islam, oke ya? Udah ada buku paketnya juga, nggih? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Junda, ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa dulu. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana anak-anak, sehat? Sehat. Ada yang sakit gak? Enggak ada. Nanti yang Bu Tias panggil silahkan bisa bilang hadir ya. Azaria, Janita, Rauf, berarti yang nggak berangkat 2 ya. Ada Rahma sama Sadewa. Tempat duduknya dirapikan, bajunya, cewek-cewek lengannya udah dirapikan semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang ada israf, ada riya, sama satunya apa? Sum'ah. Dan masih ada satu lagi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu nanti kita akan membahas tentang materi kita su'udon. Kemarin Bu Tia sudah menyampaikan tentang israf. Israf itu ada satu lagi sebutannya apa kemarin? Tabzir. Nah, israf yang dimaksud dengan israf kemarin apa anak-anak? Perilaku yang berlebih-lebihan dalam hal uang atau harta. Kemudian kalau riya sama sum'ah sama-sama tentang apa? Pamer. Tapi kalau riya, pamernya caranya piye? Memperlihatkan, ya. Jadi kalau melakukan kebaikan, pengen dilihat orang lain, itu namanya yang riya. Tetapi kalau sum'ah apa? Menceritakan. Contohnya piye contohnya? Oh, aku maesok bar sedekah lo 5.000 gitu ya. Padahal memang aku 50.000 gitu ya. Itu nggak boleh. Itu riya, sum'ah, dan juga israf itu sudah kita bahas kemarin. Dan kita harus menghindarinya. Nah, di sini Bu Tias punya beberapa pertanyaan anak-anak. Pertanyaannya, yang pertama, siapa nanti yang bisa jawab? Gimana toh caranya kita itu supaya bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan? Oke, Aza, gimana Za biar bisa membedakan Za? Kehidupan. Terus caranya Aza dalam membedakan keinginan atau kebutuhan piye carane? Dan tidak mudah terpengaruh oleh yang dimiliki orang lain. Gitu ya anak-anak, dengar nggak barusan? Azaria ini mengatakan biar kita bisa membedakan keinginan, kebutuhan, itu kita harus tahu prioritas yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup itu yang mana. Tapi kalau keinginan itu biasanya dipengaruhi oleh sopo?
Orang lain. Orang lain itu biasanya barangnya anyar, aku pengen. Nah, itu yang harus kemudian dikendalikan. Itu yang pertama. Kenapa toh manusia itu kok sok seneng cerita-cerita tentang amal baiknya? Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Gimana Dava? Biar dianggap keren. Neng Dava pernah kayak gitu nggak Dava? Mboten, pernah nih. Oh tenan, pernah yo. Jari kancane pernah. Gitu ya. Jadi kenapa sih kok manusia itu kadang sering menceritakan? Mungkin awalnya kadang kita tuh nggak pengen diceritakan, nggih. Tapi kadang perjalanannya kita juga akhirnya wah ono kayak gini, tak cerita supaya orang lain menganggap diri kita itu lebih baik, lebih keren. Kemarin kita juga udah hafalan surat Al-Baqarah itu tentang riya dan sum'ah. Coba kita baca ayatnya gimana, masih ingat ya? Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Oke, sampai situ aja. Wahai orang beriman, janganlah merusak pahala sedekah dengan cara apa? Menyebut-nyebut kebaikan dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Kita nggak boleh, supaya pahalanya tetap 100%. Oke ya. Biasanya itu orang suudon itu karena dia iri, terus habis itu nggak mau tanya, oke? Menuruti hawa nafsunya aja. Bu Tias akan tampilkan video. Dengar nggak suaranya? Ternyata apa anak-anak? Orang yang dikira preman ya, tapi ternyata dia yang adzan dan mengimami. Itu kan tentang gambaran orang yang suudon. Sekarang siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang video barusan ini? Prasangka kita salah, kita tuh malah jadi yang malu sendiri. Tadi ada ekspresi kayak kaget. Iya. Jebul orang yang kita anggap sebagai preman, yang dia yang qomat dan adzan, nggih. Jadi kalau kita suudon itu malah biasanya kita akhirnya nanti jadi malu sendiri. Selain kita malu, juga kita ternyata menyebarkan fitnah nggak tadi? Iya. Dan itu karena kita menilai dari tampangnya aja. Pembelajaran kita hari ini anak-anak ada 2 tujuan. Yang pertama adalah kita nanti akan menganalisis lebih dalam tentang dampak negatif maupun dampak positif yang dilakukan atas perbuatan. Ada israf, ada riya, ada sum'ah. Itu tuh dampaknya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kita bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat yang lebih luas, supaya yang tahu tentang penyakit hati ini dan yang bisa menjauhi itu nggak cuma kalian aja. Jadi nanti kalian membuat poster untuk menyampaikan pesan-pesan tentang penyakit hati itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa menghindari penyakit hati tersebut. Nah, ini masuk di materi kita tentang suudon. Nah, kalau suudon itu siapa yang tahu suudon apa tadi? Berprasangka buruk, benar ya. Suudon itu prasangka buruk. Kalau dari prasangka buruk itu nanti akan endingnya itu banyak. Kalau kalian dalam pertemanan yang biasanya suudon, biasanya hubungan pertemanannya rusak, mboten? Iya, temennya datang, bad mood karena masalah di rumah. Terus kalian suudon, wah kayak koyone gak nesu karo aku. Akhirnya hubungannya renggang nggak? Iya, padahal sakjane masalahnya bukan sama kamu, tapi masalah di rumah. Apa yang menyebabkan orang itu biasa suudon, anak-anak? Yang pertama karena budaya. Budaya yang ada di kita itu tidak ada budaya komunikasi. Neng adanya budaya prasangka. Dan itu yang seperti itu dilakukan oleh banyak orang lagi. Terus yang kedua adalah informasi yang tidak valid. Pernah nggak kalian diadu domba?
Pernah. Pernah nggak kalian cari validitas data atau informasi itu? Boten. Biasanya langsung percaya ora? Jarene kae, kowe wingi ngono kae. Ternyata kita sedang diadu domba. Dan itu tidak ada informasi yang valid. Terus kalian percaya begitu aja. Oh, apa? Wah, pancen tenan kok kayak gitu. Terus besoknya nggak mau berteman lagi. Biasanya kayak gitu nggak? Biasanya yang kayak gitu cewek apa cowok? Cewek. Nah, cewek-cewek jangan mudah suudon ya. Nek ono kancane ngomong ke kancane dihindari, ditabayunkan. Itu proses. Terus yang ketiga, adanya ketidakfahaman. Jadi dikasih informasi, dia orang mudeng, akhirnya salah paham. Ternyata yang difahami itu tidak benar sesuai dengan realita yang ada. Gimana sih cara kita mengatasi suudon? Yang pertama kita harus komunikasi. Kalau dalam Islam istilahnya tabayun. Apa tabayun? Yo klarifikasi. Nah, misalnya Adinda, gek nesuro aza. Terus nggak usah pakai orang lain, Bilqis. Omong, Bilqis ini aza ngene. Aza juga omong roh Bilqis. Bilqis bingung. Lebih baik langsung komunikasi dua orang. Supaya apa? Tidak ada kesalahpahaman, informasinya valid langsung dari pusat, ya toh? A1, ya kan? Terus yang kedua meningkatkan fahaman. Kadang kita perlu memosisikan diri sebagai orang lain. Oh misalnya kayak tadi Bu Tias ceritakan, oh dia datang-datang udah bad mood, oh paling dia lagi ada masalah di rumah. Kayak gitu kan penak tuh anak-anak, nggak usah kayak hoi koyone kok aneh tuh hari ini. Terus tambahi koncone omong apa, tambahi meneh nanti hubungannya rusak. Kemudian menempatkan diri, udah. Dan yang terakhir adalah mencari bukti yang valid. Tanya ke yang bersangkutan, itu yang paling valid. Nek ra ono berarti kowe ngapusi, gitu nggih? Itu materi kita tentang suudon. Nah, setelah kita belajar tentang suudon, jadi di antara materi israf, riya, sum'ah, dan suudon itu sudah kita pelajari semuanya, dan kita diminta untuk mendekati atau menjauhi. Menjauhi 4 penyakit hati itu. Kenapa kok harus kita jauhi anak-anak? Supaya hati kita bersih, tidak rusak ya. Tadinya hati kita Allah ciptakan putih bersih, tapi karena kita banyak suudon kepada orang lain, akhirnya hati kita menjadi hitam, nanti hatinya menjadi keras. Saatnya akan belajar membuat poster. Poster nanti kalian akan membuat poster tentang israf boleh, riya boleh, sum'ah boleh, atau suudon juga boleh. Sampaikan pesan kepada orang lain yang membaca supaya mereka menjauhi penyakit hati yang 4 itu. Sekarang kalian silahkan berkelompok. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan 5. Kemudian Bu Tias juga akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti harus kalian isi untuk individu, ada juga yang untuk kelompok. Nanti yang kelompok kalian baca petunjuknya, kalian perlu membagi tugas, ada yang membuat, ada yang mengerjakan ini ya. Nanti tinggal didiskusikan dan yang mau presentasi siapa, oke ya? Kita membuat poster dalam waktu dan mengerjakan LKPD dalam waktu 15 menit ya, insya Allah cukup. Dibuat pesan intinya aja apa, kemudian kalian bisa mencari inspirasi dari banyak template yang ada, oke? Kemudian ini ada LKPD juga yang individu. Nanti sembari mengerjakan yang itu, kalian bisa mengerjakan LKPD yang individu, gitu ya anak-anak. Yang kelompok, iya betul. Ditulis namanya, terus nanti dibagi tugas. Ada yang buat Canva, ada yang gawe LKPD ini yang ngerjain siapa. Ada yang diskusi pesan apa saja yang mau disampaikan di poster nanti yang mau dibuat. Bisa dipahami ya? Sama ditentukan nanti yang presentasi siapa. Posternya, terus misalnya oke, udah selesai ya. Sekarang kita akan presentasi. Yang presentasi 1 dulu aja dari kelompoknya 4. Yuk, kelompok Mbak Alifah, silahkan bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauhilah prasangka buruk karena sebagian besar prasangka adalah dosa.
Sudah, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Poster yang dikumpulkan sebenarnya semuanya menarik, nggih. Tapi kita 2 kelompok yang presentasi insya Allah sudah mewakili yang lain karena temanya sama, yaitu tentang suudzon. Intinya melarang kita berperilaku riya dan sum'ah sesuai dengan Al-Baqarah bahwa bisa merusak pahala kita. Dan kita harus meluruskan niat kita supaya kita tidak menjadi orang yang haus validasi. Kita hanya butuh validasi dari Allah aja, tapi tidak butuh validasi dari manusia. Kita akan, BTS punya kuis, silahkan kalian bisa scan dengan HP kalian masing-masing. Gimana sih perasaannya pada setelah pelajaran PA ini? Silahkan. Terus nanti akan kita lihat responnya seperti apa. Nanti ada 1 pertanyaan aja, ya. Terus nanti kalian bisa jawab. Nanti akan muncul perasaannya. Ini jawabannya akan muncul di sini, anak-anak. Namanya siapa nggak muncul ya? Alhamdulillah, berarti dari pelajaran ini ada yang ngasih emot, senyum, menyenangkan, ada yang bilang seru, macam-macam. Di sini berarti pembelajaran kita akan kita selesaikan materi di bab ini. Silakan anak-anak menjaga hati kalian, jangan dekat-dekat dengan penyakit hati. Karena biasanya orang itu sakit fisik, mohon maaf, misalnya stres, bisa gila, kemudian asam lambung, kemudian sesak nafas. Itu biasanya bukan karena faktor makanan, tapi kebanyakan karena faktor stres dan penyakit hati. Oh, kancane barangnya anyar, motornya anyar. Bu, aku motornya kudu anyar. Nek anyar aku gak sekolah. Kan akhirnya stres nggak? Stres. Selain dari sisi kesehatan, kalau kita menjauhi penyakit hati, pamer, suudzon, dan juga israf, insya Allah hidup kita akan tenang. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tidak, karena memang kalau kita melihat orang lain, rumput tetangga selalu lebih hijau. Sebagai terakhiran, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita akan mengerjakan tes formatif. Di sini ada post-tes yang akan kalian kerjakan juga. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu yang singkat saja, nggih. Tapi ini harus di barcode lagi, anak-anak. Coba di barcode bisa nggak? Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Setelah kalian submit, akan muncul skornya. Dari 10 soal itu, kalian benar berapa, salah berapa. Oke? Berapa nilainya, Up? 10, pinter. Berarti benar semua ya. HP-nya bisa disimpan lagi. Kemudian, dengan tes formatif 1 di bab ini yang sudah kita lakukan, insya Allah itu akan mengukur kemampuan kalian. Di bawah KKM nanti ada remedialnya, nggak usah khawatir. Kita akan dalam lagi materinya supaya kalian bisa memahami materi dengan lebih baik dan aplikasinya juga bisa lebih baik sehingga kalau ulangan juga nilainya lebih baik. Sementara yang nilainya sudah 8, sudah 9, sudah 10 nanti akan ada materi pengayaan. Nanti kita akan perdalam dengan memahami jenis riya itu ada apa aja sih, ternyata banyak. Nah itu nanti masuknya materi pengayaan, gitu ya anak-anak. Ada yang punya usulan minggu depan kita pelajarannya seperti apa lagi? Gimana Mbak Adinda? Kayak gini lagi, ada kuisnya, ada proyeknya, ada presentasinya, mungkin nanti kita juga ada ice breakingnya. Nah untuk yang pelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang fikih, yaitu tentang sumber hukum Islam. Jadi di sini kemarin kita udah belajar akhlak, penyakit hati kita, seperti apa yang harus dijauhi. Selanjutnya kita belajar tentang sumber hukumnya. Oke, nggih? Bisa dipahami? Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau nggak ada, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.